Shalom, selamat pagi buat adik-adik semua. Kita ketemu lagi di hari ini, masih dalam ibadah kita yang virtual. Apa kabarnya semua? Baik-baik ya. Tetap semangat menjalani aktivitas. Tetap semangat menjalani tugas-tugas kalian di sekolah. Tetap semangat juga kita dalam beribadah walaupun masih secara virtual. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat 2 buah pujian. Yang pertama adalah Kamulah Bangsa Terpilih. Yang kedua, Terlalu Besar. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Dengan darahmu kau selamatkan
Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sama-sama terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Adik-adik yang terkasih, sekarang tiba waktunya kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas seluruh penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Atas seluruh pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa baik. Sampai pada hari ini Tuhan, kami bertemu kembali untuk beribadah walaupun masih secara virtual. Mari Tuhan, Engkau yang beracara di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang bersemayam Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan juga yang memberkati setiap adik-adik kami yang hadir pada hari ini untuk beribadah. Kami kembalikan semuanya ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Karena segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanyalah milik Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian satu lagi dengan judul Firman-Mu Tuhan, Kekuatan Jiwaku. Lagu ini baru, tapi mari kita sama-sama menikmati lagu ini untuk bisa masuk di dalam firman Tuhan. Kita angkat lagu ini bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidup.
damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mau masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau bersatu dulu di dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini Tuhan, kami mau sama-sama duduk diam di bawah salib Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau belajar untuk memaknai, untuk mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan di pagi hari ini untuk kami semua. Tolong kami Tuhan, bimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Biarlah itu juga boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan yang sembunyikan kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan jauh di balik salib Tuhan, supaya terang cahaya Tuhan menyinari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami pada pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk diisi, dipuaskan, dikenyangkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan kita diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Tema kita pada pagi hari ini adalah pengutusan. Lalu yang menjadi ayat hafalan kita adalah Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kalian dari rumah, kakak dari sini. Kita baca secara bersama-sama ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Adik-adik yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah pengutusan. Namun, perikop bacaan kita pada pagi hari ini bertemakan tetaplah kerjakan keselamatan. Sebelum kita melangkah kepada firman Tuhan, kita mau belajar dulu bersama-sama mengerti akan arti dari pengutusan. Mungkin adik-adik sudah ada yang pernah mendengar dengan kata-kata pengutusan. Pengutusan artinya adalah pengiriman. Contohnya, pengutusan anak-anak sekolah minggu ke Irian Jaya sebanyak 20 orang untuk mengikuti acara Pesparawi tingkat nasional. Artinya bahwa ada pengiriman 20 anak-anak sekolah minggu ke Irian Jaya untuk ikut dalam acara Pesparawi tingkat nasional. Kita juga sudah merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Dari dia dihina, dari dia dicambuk, dari dia dihakimi, dia diadili, sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit di hari ketiga. Dan pada pagi hari ini, Tuhan mengirimkan satu pesan untuk kita. Seperti video yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maka dari itu, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Namun adik-adik ada yang berkata, Kak, aku kan masih sekolah. Bagaimana aku bisa memberitakan firman Tuhan? Pelajaran sekolah aku aja banyak yang harus aku pikirkan. Pelajaran sekolah aku aja banyak yang harus aku ingat, Kak. Memberitakan firman Tuhan tidak dengan membawa Alkitab. Tidak hanya dengan berdoa di jalan, tidak hanya dengan segala sesuatu yang bersifat rohani. Hari ini Tuhan mengutus kita untuk berjalan menjadi saksi Tuhan lewat sikap, lewat perbuatan kita yang mencerminkan Kristus ada di dalam hidup kita. Namun, apa yang menjadi isi atau pesan Tuhan Yesus pada hari ini untuk kita semua, untuk adik-adik yang ada di rumah? Lewat Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Yang pertama, Tuhan bilang kita harus taat. Yang kedua, Tuhan berkata bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Mungkin kalian punya pekerjaan dari guru
walaupun sekarang masih secara virtual. Kadangkala kalian masih bersungut-sungut mengerjakannya. Dengan rasa jengkel kalian mengerjakan pekerjaan itu. Tapi pada pagi hari ini Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Yang ketiga, berpegangan kepada firman Tuhan. Kemanapun nanti kalian pergi, apapun yang kalian lakukan, firman Tuhan adalah dasar yang harus kalian ingat, sehingga kalian bisa menjadi surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yang keempat, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ikut atau terpengaruh akan arus-arus yang tidak kita kenal, yang tidak baik. Tapi tetaplah memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa. Dan kita juga harus mengucap syukur. Bagaimana sikap kita, Kak, untuk melakukan yang Kakak tadi sebutkan semuanya? Kita bisa taat kepada Tuhan dengan cara kita punya saat teduh untuk tahu apa sih isi firman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau hari ini untuk aku lakukan. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Misalkan di rumah, mama atau papa sedang menjadi tuan rumah perpulungan jabu-jabu. Lalu ada beberapa makanan yang harus disajikan. Kalian bisa bantu. Setelah pulang PJJ atau perpulungan jabu-jabu, ada yang melipat tikar, ada yang bisa mencuci piring, ada yang bisa merapikan meja. Ya kan? Nah, dan yang terakhir, andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kalian dan aktivitas kalian. Apapun yang orang lain katakan, tetap andalkan Tuhan. Niscaya kalian akan berhasil meraih apa yang menjadi cita-cita kalian. Kalian juga akan berhasil menjadi surat Kristus yang terbuka. Kalian pun akan berhasil menjadi garam dan terang bagi sekeliling kalian. Karena itu adik-adik, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat sikap hidup dan lewat perbuatan kita, supaya nama Tuhan tetap dipuji, nama Tuhan tetap dimuliakan. Kita bersatu di dalam doa kita. Bapa di surga, saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami diajari, kami diingatkan agar kami boleh pergi memberitakan firman Tuhan. Kami bisa melakukan semuanya itu Tuhan lewat sikap dan perbuatan kami yang menunjukkan bahwa kami adalah surat Kristus yang terbuka.
bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mampu melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa taat, kami melakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut atau tidak berbantah-bantahan. Kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan lewat saat teduh kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur atas roti dan air kehidupan yang menjadi makanan dan minuman rohani kami di pagi hari ini. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau masuk memberikan persembahan kita. Mari adik-adik, berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua sampai hari ini. Sambil persembahan kita jalankan, kita mau angkat pujian dari Kitab Pendenden nomor 445, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita mau mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa kita. Bapa di surga yang Maha Kasih, saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur karena hari ini kami bisa menyelesaikan satu kebaktian kami. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan, kami bisa simpan di dalam hati kami Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan, segala puji-pujian kami juga semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Kami juga sudah memberikan satu bagian dari apa yang kami dapatkan.
Tuhan yang memberkati agar persembahan yang kami kumpulkan dapat dipakai, dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat semua adik-adik kami Tuhan, terkhusus adik-adik kami yang ada di Runggun GBKP Tanjung Priuk, dari kelas batita sampai kelas remaja. Terkhusus lagi Tuhan, buat adik-adik kami yang sudah bersekolah, mereka masih bersekolah secara virtual. Berikan mereka semangat Tuhan, berikan mereka juga kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas dari sekolah mereka, setiap tugas-tugas yang disajikan oleh ibu dan bapak guru mereka. Kami percaya Tuhan yang bimbing mereka, Tuhan yang ajari mereka untuk dapat mengerjakan seluruh pekerjaan mereka di sekolah walaupun masih dalam virtual. Kami percaya adik-adik kami juga akan mendapatkan nilai yang Tuhan sudah sediakan, yaitu sebuah nilai yang terbaik yang datangnya dari Engkau saja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang duduk di kelas 6 SD, yang duduk di kelas 3 SMP, yang duduk di kelas 3 SMA. Tuhan, berikan mereka ketenangan, berikan mereka sukacita Tuhan, di dalam mereka menantikan hasil kerja keras mereka selama ini. Tuhan, mungkin ada yang merindukan mendapatkan sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti berikan bagi adik-adik kami yang merindukannya dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari Tuhan juga yang memberkati orang tua kami. Biarlah orang tua kami juga tetap Tuhan berikan kesehatan, tetap Tuhan berikan semangat untuk menjalani hari-hari mereka di dalam usia mereka yang sudah lanjut. Tuhan, biarlah kekuatan dari surga tetap melimpahi orang tua kami Bapa untuk sanggup dan mampu melakukan tugas mereka hari lepas hari. Berkati juga kakak sekolah kami, sekolah minggu kami yang ada di Tanjung Priuk Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatian Tuhan. Biarlah mereka juga bisa membawa adik-adik kami di sekolah minggu Tanjung Priuk ini untuk satu buah tujuan yang baik, yaitu untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran kepada yang baik, dan mereka juga bisa dibentuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau pulang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menemani kami, memberkati kami di dalam aktivitas kami, kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M. Pakai masker, makan makanan yang bergizi, dan cuci tangan yang bersih. Satu lagi, jangan lupa, hari ini tanggal 9 Mei 2021 jam 1 siang kita akan mengadakan Hari Doa Sedunia. Ingatkan Mama, ingatkan Papa untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kita untuk HDS jam 1 siang hari ini tanggal 9 Mei 2021 secara live streaming. Shalom semuanya, bye-bye. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.